Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget sama kita semua. Koneksi internet. Lebih spesifik lagi, kita mau bedah satu penelitian akademis, tugas akhir dari Agung Nugraha Eka Saputra, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Iya, judulnya Prediksi Trafik Jaringan ISP berbasis data historis menggunakan metode ARIMA dan LSTM. Dan studi kasusnya langsung di JM Media, PT Media Sarana Data. Mungkin Anda salah satu pelanggannya? Bisa jadi ya. Nah, kita mau lihat nih gimana sih riset ini coba memecahkan tantangan prediksi trafik internet itu. Siap. Jadi misi kita kali ini yaitu kita bongkar bareng-bareng komponen penting penelitian ini. Mulai dari kenapa ini penting, masalahnya apa, terus gimana cara nelitinya, sampai temuannya apa sih? Oke, jadi intinya kita lihat perbandingan metode statistik lama lawan metode deep learning yang baru ya, di konteks ISP Indonesia. Betul sekali. Nah, mari kita mulai dari penelitinya dulu ya, dan latar belakangnya. Oke, jadi Agung Nugraha Eka Saputra ini berangkat dari masalah yang, ya ampun, kita semua rasakan lah ya. Pertumbuhan trafik internet itu kan gila-gilaan. Semua orang streaming, main game, kerja dari rumah. Wah, bebannya berat banget buat jaringan. Iya, benar. Ini jadi tantangan serius buat ISP kayak JMedia buat jaga kualitas layanan, QoS itu. Bayangin aja kalau prediksinya meleset, jaringan bisa macet, koneksi lemot. Wah, pengalaman Anda sebagai pengguna pasti jadi kurang enak lah ya. Nah, itu dia. Makanya prediksi yang akurat tuh penting banget. Dan yang bikin susah itu, data trafik internet ini gimana ya? Kompleks banget. Dia dinamis, nggak lurus polanya. Kadang ada pola harian, mingguan, tapi sering juga ada lonjakan gitu, yang nggak ketebak. Oke, jadi rumit ya datanya. Lalu, rumusan masalah spesifik di penelitian ini apa aja? Nah, jadi penelitian ini secara spesifik bertanya 3 hal utama. Pertama, gimana caranya membangun model prediksi pakai ARIMA dan LSTM untuk data historis JM Media. ARIMA dan LSTM ya, bedanya apa tuh secara singkat? Gini, ARIMA itu ibaratnya metode statistik klasik. Dia lihat pola data masa lalu secara matematis gitu. Kalau LSTM, Long Short Term Memory, ini bagian dari deep learning. Dia punya kayak memori buat nangkap pola jangka panjang di data berurutan. Cocok buat data deret waktu kayak traffic ini. Oke. Yang satu klasik, satu lagi pakai memori canggih. Terus pertanyaan kedua. Kedua, gimana perbandingan akurasi keduanya? Nah, ini diukurnya pakai MEI, MSI, sama RMSE. Itu metrik buat ngukur error kan ya? Makin kecil makin bagus. Persis, mean absolute error, mean square error, root mean square error. Intinya, seberapa dekat sih prediksinya sama data aslinya. Makin kecil angkanya, makin akurat modelnya. Paham. Lalu yang ketiga? Yang ketiga ya tentu saja, dari perbandingan itu model mana yang akhirnya lebih unggul dan cocok buat JMedia. Jelas ya tujuannya. Bangun model, ukur kinerjanya, bandingkan, terus kasih rekomendasi. Manfaat praktis buat JMedia pasti ada. Ada manfaat lain nggak? Ada dong. Selain buat JMedia optimasi jaringan, secara teori ini nambah bukti empiris perbandingan ARIMA vs LSTM pakai data real ISP di Indonesia. Kan mungkin beda ya karakteristiknya sama data luar. Oh iya, benar juga. Terus tinjauan pustakanya gimana? Dia lihat penelitian sebelumnya kan pasti? Iya, pasti. Peneliti melihat studi-studi sebelumnya. Ada yang pakai ARIMA, ada yang pakai LSTM atau RNN lain, bahkan ada yang gabungin keduanya, model hybrid gitu. Trennya memang kelihatan ada pergeseran ke arah machine learning, deep learning macam LSTM ini. Dianggap lebih jago nangani data yang kompleks gitu. Tapi kayaknya belum ada yang spesifik banget pakai data JMedia ya? Nah, itu dia celahnya. Model yang bagus di satu ISP belum tentu optimal di ISP lain, kan datanya beda. Penelitian Agung ini mengisi kekosongan itu, muji langsung di lapangan JMedia. Oke, masuk akal. Sekarang metodologinya gimana? Langkah-langkah penelitiannya? Pendekatannya kuantitatif komparatif, jadi ngukur angka dan bandingin studi kasusnya ya di JMedia. Langkahnya sistematis. Pertama, kumpulin data historis trafik dari JMedia. Penting nih data asli. Oke, data dikumpulin. Terus? Kedua, prapromrosesan. Datanya dibersihin, disiapin. Ini termasuk transformasi pakai sliding windows. Sliding windows? Itu gimana maksudnya? Bayangin aja data panjang itu diiris jadi potongan-potongan kecil.
Satu potongan isinya data beberapa waktu lalu sebagai input, terus data sesudahnya sebagai target output. Biar modelnya belajar polanya gitu. Oh, oke. Kayak ngasih contoh soal ke modelnya ya. Terus apa lagi di pra-pemrosesan? Normalisasi data juga, biar skalanya seragam antara 0 dan 1 biasanya. Ini bantu model belajar lebih cepat dan stabil. Sip. Data udah siap. Lalu masuk ke pembuatan modelnya ya? Betul. Ketiga, bangun model ARIMA. Ini cari parameter P, D, Q yang pas buat datanya. Keempat, bangun model LSTM. Tentukan arsitekturnya, berapa lapis, berapa neuron, terus dilatih pakai data training. Proses latihnya ini yang butuh waktu dan sumber daya komputasi ya biasanya? Iya, terutama buat LSTM yang modelnya lebih kompleks. Kelima, kedua model yang udah jadi ini diuji pakai data testing. Data yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Nah, ini momen pembuktiannya. Terakhir, keenam, hasilnya dievaluasi pakai MEII, MSI, RMSE tadi. Dibandingkan, terus ditarik kesimpulan dan rekomendasi. Mereka pakai bantuan software RapidMiner buat ini semua. Lengkap ya prosesnya. Jadi, gimana hasil akhirnya? Siapa pemenangnya? ARIMA atau LSTM di datanya Gmedia? Hasilnya, seperti yang disebut di abstraknya, bisa dibilang cukup telak ya. LSTM secara konsisten ngasih hasil yang jauh lebih bagus. Nilai MAE, MSE, RMSE-nya itu signifikan lebih rendah daripada ARIMA. Wah, jadi LSTM lebih akurat ya? Jauh. Ini nunjukin kalau LSTM itu lebih andal nangkep pola yang rumit, non-linear, dan hubungan jangka panjang di data trafik Gmedia yang dinamis banget itu. ARIMA kayaknya agak kesulitan ngikutin lonjakan-lonjakan datanya. Menarik banget. Tapi kan sering dibilang kalau implementasi deep learning kayak LSTM itu lebih rumit, butuh resource lebih gede dibanding ARIMA. Apa keunggulannya sepadan? Investasi keakuratan prediksi yang lebih tinggi dari LSTM itu bisa ngasih keuntungan strategis yang signifikan. Contohnya gimana tuh keuntungannya? Ya bayangin aja penghematan biaya karena optimasi kapasitas jaringan lebih pas, atau kepuasan pelanggan naik karena koneksi lebih stabil, nggak sering ngadet. Oke. Jadi Ada trade-off antara kompleksitas sama potensi manfaat jangka panjangnya ya. Betul. Rekomendasinya sih jelas jadinya. Adopsi LSTM ini patut banget dipertimbangkan serius sama Gmedia. paham. Jadi keunggulan akurasinya itu dianggap penting buat operasional ISP. Nah, ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Kalau LSTM terbukti memang lebih unggul buat data traffic ISP yang kompleks ini, gimana potensinya di bidang lain yang datanya mirip-mirip? Maksudnya data deret waktu yang naik turun juga gitu? Iya, pikirin deh, prediksi harga saham, pramalan kebutuhan listrik, atau prediksi tren penjualan retail. Wah, banyak ya aplikasinya. Betul, pertanyaannya jadi, apakah metode tradisional kayak ARIMA itu masih cukup? Atau udah saatnya kita lebih serius melirik pendekatan deep learning kayak LSTM ini buat dapat prediksi yang lebih akurat di dunia yang datanya makin ruwet ini? Pertanyaan menarik untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Sesuatu untuk Anda eksplorasi sendiri.